Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu bawaan ngantuk apa bawaan lapar, jadi jawabannya itu masih pada lemas. Dua-duanya ya. Saya ulangi lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketahuan berarti pada bangun semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi biquwatihi, bismillahi biqudratihi, bismillahi biiqamatihi, bismillahi bimaulatihi, bismillahi ya rabbi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi wa kafa, musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakbirina syarrafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah musala al-huda yang saya hormati dan Allah muliakan. Pertama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tentunya kepada panutan alam, mustika alam, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi kita jangan sampai lupa, jangan sampai kalau lupa berarti tidak ingat ya. Jadi harus selalu baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi
Baca salawat itu luar biasa, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan bisa menjadi sebab buat kita tumbuhnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan sering kita membaca salawat. Jadi daripada ngawih kayak nyindir mendingan salawat. Benar? Salawatan. Kadang-kadang di rumah lagi nyuci aja nyanyinya begadang jangan begadang salawatan insya Allah. Allah dari Syekh Hatim Al-Aqsam, hadirin kaum muslimin, seorang ulama besar. Kata Syekh Hatim Al-Aqsam di antaranya, man sarrafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa yang bisa membelokkan yang 4, dibelokkan kepada yang 4. Bisa membelokkan 4 perkara kepada 4 perkara, maka wajadal jannah, akan bertemu, ada harapan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Kebiasaan 4 perkara gak jadi dibiasakan, dibelokkan kepada 4 perkara yang biasanya jadi ke 4 perkara, maksudnya begitu. Nah, maka bakal bertemu dengan surga. Nah, coba kita ada apa enggak di sini? Mana coba? Yang pertama, an-nauma ilal qabri. Bi antara karohatan naum wa tawajjaha ila rohatihi fil qabri bi an amila amalan shalihah li ajlihi. Yang pertama, membelokkan tidur. Tidur enak apa enggak? Enak tidur. Kadang-kadang yang tidur suka mengganggu yang hidup, kadang-kadang. Ini yang kita lagi ngobrol, orang lagi tidur, ganggu amat sih orang yang tidur. Ngoroknya kemana-mana kedengaran. Enak gak? Enak tidur itu, hadirin kaum muslimin. Memang itu ada hak mata kita. Ada hak mata kita. Enak tidur itu. Tapi hadirin kaum muslimin, kita atur. Kita atur, walaupun memang tidur itu enak, tapi diatur sama kita. Jangan sampai banyak tidur. Dialihkan dengan perbuatan yang baik kepada amal yang soleh. Ini kan pagi-pagi ini enaknya, apalagi gak ada aktivitas, gak kemana-mana, beres sholat subuh tidur lagi, itu enak. Enak gak? Enak, masya Allah, tabarakallah, pakai tidur lagi enak, hadirin kaum muslimin. Tapi kita paksakan ini mata dimelek-melekin dari tadi walaupun sudah ngantuk begini. Kan ada aja, walaupun sudah ngantuk kita paksakan. Ini pengajian. Makanya kan orang pengajian itu hebat, hadirin kaum muslimin. Gak apa-apa, terserah mau hadirnya itu mau kayak sirum juga gak apa-apa. Tahu sirum? Nyender kasih si balik berem. Terserah mau gimana juga, terserah pokoknya. Itu kan kadang-kadang itu minuman juga saya perhatikan di situ itu berubah jadi kosida. Tahu kosida? Kosong isi tinggal wadah. Kosida itu namanya. Nah, hadirin kaum muslimin, tetap pahalanya lebih afdal daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Itu yang ngaji itu, makanya luar biasa hadirin kaum muslimin. Kita sadar sholat sunnah boro-boro kita. Kemudian baca Quran boro-boro. Kemudian sedekah dari dulu sampai sekarang. Kalau mau mengandalkan masuk surga dari sedekah kita, memang sudah berapa triliun yang kita sedekahkan. Boro-boro keropak lewat juga pura-pura tidur kita. Lu keropak lewat nih lagi Jumatan nih bapak-bapak. Lu keropak lewat kita tidur aja dulu deh. Digeserin sama orang. Pas begitu lewat, alhamdulillah sudah lewat keropak. Giliran salah mau masukin 2.000 malah masukin 100.000. Pas begitu ke rumah pulang marah-marah. Aduh, gua salah masukin katanya.
Oh setahun kagak sedekah. Udah katanya tadi 100.000 udah buat setahun. Oh, kadang-kadang begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dirubah, dialihkan sama kita nikmatnya tidur, dialihkan kepada sesuatu hal yang ada nilainya, bernilaikan ibadah. Ini seperti ini. Alhamdulillah. Nah maka akan bertemu dengan surganya Allah. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, walaupun ngantuk-ngantuk kita paksa jadi melek-melekin aja. Makanya kalau misalnya ada pengajian di mana aja, kalau ngantuk udah ngopi, tetap aja saya mah masih ngantuk ngaji, walaupun ngopi masih ngantuk aja tetap. Ya udah hadirin kaum muslimin, emang boleh lagi ngaji ngopi ya? Boleh dari rumah bawa termosnya, bawa kopinya, bawa gulanya, malah silakan. Masih aja tetap ngantuk. Kalau masih ngantuk hadirin kaum muslimin, kopinya jangan diseduh. Kopinya digado aja. Pas begitu gilirannya ngiri hitam kabeh. Masih ngantuk walaupun begitu. Kalau masih ngantuk hadirin kaum muslimin, buka termosnya, guyur sini. Gak bakalan ngantuk. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dialihkan nikmatnya tidur, dialihkan kepada perkara sesuatu hal yang bernilaikan ibadah, maka akan bertemu dengan surganya Allah Subhanahu. Satu apa tadi? Tidur penjara Boleh begitu aja. Satu itu. Yang kedua, wal fakhra ilal mizan bi antara kata qawla ala nasi bi ta'didil manakibi wa tawajjaha ila amalil hasanati li ajli ziyadati hakil mizan. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, membelokkan rasa diri paling pintar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling cantik, merasa diri paling ganteng, pokoknya takabur, pokoknya merasa diri paling hebat. Nah, perasaan itu hadirin kaum muslimin dibelokkan. Buat apa-apaan gua harus begini, padahal kan semuanya juga titipan dari Allah. Benar? Cantik titipan dari Allah, ganteng titipan dari Allah, pintar pun titipan dari Allah. Semuanya juga titipan dari Allah. Semuanya juga hadirin kaum muslimin titipan dari Allah semuanya juga. Kemudian apa yang harus kita banggakan? Yang pada buktinya begitu kita mati, begitu kita meninggal hadirin kaum muslimin, apa yang mau kita bawa? Punya istri cantik, janjinya ketika hidup, janji sehidup semati. Suaminya meninggal kagak mau diikut dikubur sama-sama, nggak ada yang mau. Tetap aja lu duluan aja, gua mau cari lagi katanya. Mana nyarinya di grup WA lagi barengan sama suaminya, aduh bahaya. Dikubur, aduh sakit hati katanya. Allah, istrinya ngumpulin emas banyak, dikumpulin emasnya. Pas begitu ternyata meninggalnya di luar istrinya. Itu emas yang dikumpulin sama istrinya dipakai mas kawin lagi. Sakit hati. Makanya mendingan gak usah dimun-dimun emas, jual aja, jual, sedekahin ke saya. Ke hal yang baik hadirin kaum muslimin. Itu merasa diri dipindahkan, dialihkan, apa-apa seperti itu. Mendingan jadi rendah hati, dialihkan kepada sesuatu hal yang baik. Bil mizan, kita punya punya bayangan, kita tafakur bahwa setiap amal yang ada di alam dunia itu harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah dan bakal ditimbang semuanya. Buat apa saya sombong? Buat apa saya takabur? Semuanya juga titipan dari Allah, dan semua amal itu pasti akan ditimbang nantinya. Amal kita bakal ditimbang.
Nah makanya dengan ucapan la ilaha illallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan itu aja akan memberatkan dan akan menghapus kesalahan kita. Bahkan diantaranya hadirin kaum muslimin, kita baca surat Al-Ikhlas 1 kali maka pahalanya sama seperti sepertiga Al-Quran kita baca. Kita baca Al-Ikhlas 2 kali maka pahalanya sama seperti 2/3 Al-Quran kita baca. Kita baca Al-Ikhlas 3 kali maka pahalanya sama seperti hatam Al-Quran. Makanya daripada ini itu olahraga jari mulu di rumah, ayo aja di HP-nya begini olahraga jari kan begitu. Mendingan udah baca Al-Ikhlas. Perharinya sanggup misalnya membaca 11 kali surat Al-Ikhlas, hadirin kaum muslimin, sanggup perharinya membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, maka Allah akan membangunkan suatu bangunan di dalam surga. Tuh Masya Allah, hadirin kaum muslimin lagi ngelamun, lagi ngejemur badan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hebat begitu. Mau tidur biasanya baca nih. Adik-adik, mau tidur baca ini. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 3 kali, dosa sebanyak apapun Allah ampuni. Sebelum tidur baca itu. Baca apa? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca itu sebelum tidur 3 kali saja, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bahkan diantaranya dosa kita misalnya sebanyak air yang turun dari langit, sebanyak air hujan. Banyak apa enggak? Banyak. Seueur pisan. Banyak hadirin kaum muslimin. Kalau setiap tidurnya baca itu 3 kali saja, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Hadirin kaum muslimin, banyak jalan, banyak cara, banyak amalan yang memang kita kadang-kadang sudah tahu tapi tidak diamalkan. Benar kan? Tahu mah tahu tapi kagak diamalkan gitu itu. Nah, sesuatu hal yang dibelokkan, yang 4 dibelokkan kepada yang 4, maka akan bertemu dengan Tadi yang pertama apa? Tidur dibelokkan dengan mengingat kita itu bakal mati, dibakar kubur. Keduanya apa? Sombong dibelokkan bahwa kita itu akan ditimbang nantinya. Dibelokkan ke situ, akhirnya kita berubah jadi berbuat amal saleh. Yang ketiga, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, warrohata ila sirati. Warrohata, ada keinginan pingin happy, ada keinginan pingin jalan-jalan, ada keinginan pingin healing, ada keinginan pingin OTW, gak tau OTW-nya kemana. Ternyata OTW-nya cuma ke jembatan kaca doang. Padahal orang pingling. Statusnya OTW aja, gak tahu OTW-nya kemana. Ternyata foto yang dulu pernah jalan-jalan di-upload lagi di status. Dari mana dia? Ternyata yang setahun ke belakang. Warohata hadirin kaum muslimin, ada keinginan happy, healing, bahagia. Nah, dipindahkan kemana? Ila sirat. Ingat bahwa kita nanti bakal melewati jembatan yang panjangnya sama seperti perjalanan 30.000 tahun. Jembatan yang kecilnya lebih kecil daripada rambut di belah 7, tajamnya lebih tajam daripada pedang. Baru aja minjak udah terpleset. Bayangin hadirin kaum muslimin, tidak semua orang bisa melewati jembatan itu. Jembatannya kecil, lebih kecil daripada rambut di belah 7. Jembatan kaca mah gede. Gede itu, pendek lagi. Ini mah sama seperti perjalanan 30.000 tahun. Masya Allah, gak ada jalan pintas, gak ada jalan tikus. Semuanya harus melewati ke situ.
Dan itu yang bisa melewati itu kembali lagi tergantung amalnya. Dan tempat yang suka dipakai tempat pengajian seperti ini musola, ini nanti bakal jadi kendaraan kita. Ini bakal jadi kendaraan kita. Oh, supirnya Pak Ustadz mana? Ayo. Ayo naik. Kita melewati jembatan. Ayo kan begitu, memang benar. Tempat yang suka dipakai pengajian, yang tempat yang suka dipakai zikir kepada Allah, itu akan menjadi kendaraan kita untuk melewati jembatan yang panjangnya sama seperti perjalanan 30.000 tahun. Masya Allah, hadirin kaum muslimin. Nah, rasa ada keinginan ingin mengedepankan menuruti hawa nafsu, kita belokkan. Ingat ya Allah, kalau saya banyak leha-leha, kalau saya banyak lupa ya Allah, kan nanti mau melewati jembatan ya Allah yang panjangnya 30.000 tahun ya Allah, akhirnya kita gak jadi. Kadang-kadang kan ibu-ibu, mohon maaf lahir batin, ada aja ibu-ibu kadang-kadang ya sudah tua, udah kolot masih berani pakai legging kemana-mana. Sudah ketat pakai legging, mana belakangnya ada gambar projen, ada upin-upinnya di belakangnya. Pas begitu ikut senam sobek belakangnya. Pas begitu sobek pulang ke rumah ketahuan sama cucunya, Mama kok legging mama sobek ini, sini aku ditambalin pakai bekas ciki. Ditempelin, begitu beres dipakai lagi, besok senam lagi. Ada kakek-kakek lewat, ternyata di belakangnya di ciki, di plastiknya itu di belakangnya tambalannya tulisannya renyah gurih katanya. Satu laki-laki begini aja terus. Ada. Ya, dialihkan hadirin kaum muslimin. Bian karo hatal badan wa tawajjaha ila amali yusriqul mururo ala surat, daripada melakukan sesuatu hal yang menuruti hawa nafsunya, lebih baik melakukan sesuatu amal yang bisa menyebabkan cepatnya melewati jembatan yang Allah sediakan, yang panjangnya sama seperti perjalanan 30.000 tahun. Tahu dari sini kemana? Sebelum nyampe modal duluan kayaknya. Dan kemudian hadirin kaum muslimin, yang keempat, kita beresin cepet-cepet, kasihan. Yang kawannya duduk rapi jadi selonjoran. Kasihan, makanya harus cepetin. Ada yang dalam hatinya, ada yang nunggu ini kapan kelarnya. Mana gua mau kemana, udah lapar. Udah saya cepatin, langsung cepat. Wasyahwata ila jannati. Di antara kasyahwata wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadati fa innal jannata huffat bil makari kama fil hadis. Yang keempatnya, kita bisa mengalihkan hawa nafsu kita alihkan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ila jannati. Nafsu kita redam demi untuk menuju sesuatu hal yang bisa menyebabkan surga. Ini dikumpul begini, pagi-pagi kalau menurut hawa nafsu mau apa tidak? Tidak. Enggak mau. Kalau menurut hawa nafsu enggak mau, hadirin kaum muslimin. Kalau mau ngikutin hawa nafsu, pagi-pagi pas begitu beres sholat subuh, pulang ke rumah, ngudut, ngopi, nonton TV, nyantai, molor lagi. Kan maunya kan begitu, benar kan? Kalau mengikuti hawa nafsu, tapi itu semua kita lepas. Itu semua kita enggak mengikuti hawa nafsu kita lepas. Udahlah, ngaji. Nah begitu. Karena ngaji itu untuk menuju ke jalan surga. Nah, maka orang itu akan bertemu dengan surga.
Karena begini hadirin kaum muslimin, al jannatu hubbas bil makari wan naru hubbas bil bisyahawat. Surga itu dikelilinginya, dipagarnya dengan rasa ketidakmauan. Surga itu dipagarnya, dibentengnya dengan sesuatu hal yang enggan dilakukan. Surga itu dipagarnya pakai sholat, pakai zikir, pakai sholawat. Itu kan sesuatu hal yang memang bertolak belakang dengan hawa nafsu. Tapi wanar neraka dipagarnya, dibentengnya dengan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan. Dipagarnya dengan malas, dipagarnya dengan leha-leha, dipagarnya dengan enak-enak. Pokoknya kagak mau melakukan apa-apa, itu neraka. Nah itu semua kita bongkar, kita dobrak demi untuk mencapai jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah beres 4, enggak saya tambahin. Kalau saya tambahin kayaknya nggak kena pulang ke rumah bawa batal molor di sini. Udah itu aja, mudah-mudahan berkah semuanya. Sehat walafiat, dikuatkan lahir batin, dikuatkan iman Islam, dan mudah-mudahan kita semua ditinggalkan dengan tahun 2024 menuju memasuki tahun 2025. Mudah-mudahan kita semakin baik lagi, semakin jaya lagi, semakin barokah lagi, semakin adem tentram ayem, bahkan semakin istiqomah dalam ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau misalnya ada sedikit rasa enggan, tidak mau, paksakan insya Allah. Makanya ada doanya, doa untuk bisa melakukan sesuatu hal yang baik. Coba ikutin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma paksakan. Iya. Itu doa supaya itu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.